Oke, selamat datang di Power Team Metaverse Forces, yang mana ini adalah informasi awal tentang proyek pengembangan berskala global, yaitu pengembangan proyek desentralisasi matrik yang dikembangkan oleh timnya Lado Oktanikop, yang mana semua kreator atau penciptaan dari program ini adalah Lado Oktanikop. Dia menemukan sebuah sistem baru yang diimplementasikan untuk seluruh orang di seluruh dunia. Yang paling penting di sini, pertama saya akan menyampaikan bahwa ini adalah pertama di dunia. Ya, konsep ini pertama di dunia karena memang tidak ditemukan kesamaan dengan sistem sebelumnya. Ya, dia menggunakan sistem matrik dan dijalankan oleh teknologi blockchain tanpa melibatkan manusia di dalam sistemnya. Jadi di sini tidak ada admin, tidak ada ownernya, tidak ada sistem ponder atau pengumpulan dana apapun, murni ini adalah bagian pengembangan dari teknologi blockchain terdesentralisasi. Ya, teman-teman, saya menyadari semua orang mempunyai pengalaman yang cukup di dalam pengembangan bisnis, tapi di sisi lain pola pengembangan bisnis yang baru ini pastinya mempunyai strategi, ilmu, hal-hal yang baru juga. Jadi kita terus belajar memahami hal-hal baru di dalam era teknologi saat ini. Teman-teman, di sini saya masukkan sekali untuk selamanya. Kenapa ini saya masukkan? Ini adalah motivasi saya. Ya, saya menjalankan bisnis network cukup lama, bertahun-tahun, mungkin ratusan atau puluhan lah ya, seperti itu, ganti. Nah, apa yang saya rasakan di dalam pengembangan bisnis sebelumnya, saya mempelajari produknya, mempelajari sistemnya, pergi sana-sini, ngumpul sana-sini, waktu terbuang, ya, tapi pada akhirnya kita lagi semangat-semangatnya, di angka 6, 3 bulan, 4 bulan bisnisnya berhenti. Ya, oke, kalau dia berhenti tidak meninggalkan beban, tapi dia berhenti meninggalkan beban, terkadang teman yang kita ajak juga mengalami kerugian yang signifikan. Kita punya teman, kita punya saudara, teman sekolah, dan pada akhirnya jauh ya karena masalah bisnis. Nah, harapannya dengan hadirnya ya Metaverse Forces ini adalah langkah awal kita untuk menyempurnakan kesalahan kita dulu. Apa yang kita lakukan di sini dipastikan teman-teman mempelajari sistem matriknya, mempelajari teknologinya, membentuk tim, apapun yang dilakukan di sini ya itu dipastikan sekali untuk selamanya. Kenapa? Karena bisnisnya kuat. Kenapa? Karena teknologinya hebat. Sistem ini akan running terus karena dia ada di jaringan blockchain, ya, karena dia ada di jaringan internet. Nah, artinya bisnis ini tidak bisa dihentikan dan tidak bisa dimatikan bahkan oleh penciptanya sendiri. Ini yang menarik. Artinya teman-teman kalau yang selama ini ingin menjalankan bisnis dengan cara komitmen, konsisten, inilah tempatnya. Kenapa? Karena komitmen dan konsisten tidak bisa diimplementasikan di bisnis orang lain. Bisnis orang lain itu apa? Bisnis yang sentral. Kalau bisnisnya sentral, artinya itu bisnis orang lain, kita menjalankan bisnis orang lain. Di sini kita menjalankan bisnis kita sendiri. Oke, saya masuk ke slide pertama. Nah, di sini teman-teman melihat bahwa di sini ada Metaverse, Forces, ya. Nah, perlu saya jelaskan bahwa Forces ini adalah pemasaran matrik terdesentralisasi 100% pertama di dunia, ya. Matrik sistem ini adalah produknya yang kita pasarkan. Jadi ketika teman-teman membeli level program, di dalamnya itu ada matrik, ada program blockchain, yang mana itu teman-teman bisa lakukan pemasaran dan mendapatkan hasil. Polanya seperti itu. Ya, matrik sistem itu ditemukan oleh Lado Oktanikov, ya, orang Rusia, dan sudah ditanamkan di beberapa teknologi blockchain. Program-program yang diluncurkan berupa matrik sistem terdiri dari beberapa program X3, X4, Ripple X, dan Xcode. Ya, jadi sudah ditanamkan di blockchain-nya Ethereum dengan teknologi ERC20, Tron dengan teknologi TRC20, Binance Smart Chain dengan teknologi BIP20, dan yang terakhir Metaverse juga akan ditanamkan di dalam teknologi Polygon. Oke, teman-teman, Metaverse belum diluncurkan, tapi kita sudah melakukan persiapan. Kenapa? Karena ini adalah proyek final yang mengandung ekosistem penuh produk blockchain teknologi. Metaverse di dalamnya itu terdiri dari matrik sistem yang disempurnakan, terdiri dari
pengembangan Coin, pengembangan NFT, metaverse, staking, game blockchain dan macam-macam ya. Artinya proyek metaverse juga harus dilibatkan oleh mitra yang ada di Porses. Oke. Porses adalah pertama di dunia 100% terdesentralisasi. Teman-teman bisa mengakses domain utamanya di porses.io dan ini merupakan bisnis pemasaran network terbaru sebagai generasi platform network berikutnya. Kalau dulu teman-teman mengenal binary system, trinary system, matahari system, ini namanya matrix system. Matrix system diimplementasikan di blockchain teknologi. Oke. Teman-teman bisa mengakses Telegram, Telegram chat, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan banyak sekali informasi tentang Porses, Metaverse. Untuk Indonesia sendiri, jangan khawatir, Power Team cukup ya memberikan edukasi dengan support sistem yang kuat. Kita juga ada beberapa media yang bisa diakses seperti YouTube channel, Telegram, tim leader yang tersebar di seluruh Indonesia. Oke, kita masuk ke halaman berikutnya. Kita akan masuk ke teknologi, karena kelebihan besar dalam bisnis ini adalah di teknologinya. Ada 4 pilar yang membuat Porses ini sangat kuat, yang dijadikan sistem dan teknologi yang mana ini cukup aman, nyaman dikerjakan, dan tidak berisiko sama sekali. Pertama, komponen utamanya adalah blockchain teknologi, kemudian smart contract, ya, pengembangan dari blockchain, kemudian desentralisasinya, karena tidak melibatkan manusia di dalam sistemnya, tidak ada pengumpulan dana apapun. Kemudian di sini juga cryptocurrency, yang pastinya ini sangat membantu untuk skala bisnis global yang meluas di seluruh dunia. Jadi penggunaan transaksi atau pembelian produk yang ada di Porses ini menggunakan cryptocurrency, bukan menggunakan mata uang lokal, sehingga memungkinkan bisnis ini tersebar di banyak negara, dan saat ini bisnis ini booming di seluruh dunia. Oke, saya tidak menjelaskan secara detail tentang komponen ini, teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di banyak informasi, baik itu Google, YouTube. Ini adalah materi umum. Tapi pada prinsipnya saya menyatakan 4 pilar inilah yang membuat Porses sangat kuat, aman, dan nyaman. Oke, di sini saya akan mengulas detail dari teknologi ini yang digunakan oleh Porses. Pertama, ini otonom. Jadi maksudnya ekosistem Porses dan Pors ini dibangun di atas teknologi smart contract yang sepenuhnya otonom, yang tidak menyertakan faktor manusia. Kenapa? Kenapa kita yakin dengan sifatnya blockchain ini sangat aman dan karena ada faktor otonom ini? Karena kita sama-sama tahu sumber masalah di dalam bisnis network itu adalah karena orangnya, yang membuat proyeknya, adminnya, ya, mereka yang membuat masalah dan mereka yang banyak merugikan orang. Di sini nggak ada itu. Di sini nggak ada faktor itu, sehingga bisnis ini sangat aman dari gangguan orang-orang serakah yang bisa menguasai sistem dan dana. Oke. Nah, di sini kondisinya tidak dapat diubah. Jadi, teman-teman, blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan Lado Oktanikov yang membuat proyek ini sendiri, itu tidak dapat mengganggu, membatalkan transaksi, bahkan mengubah transaksi serta program yang ada. Ini menarik, ya. Kalau dulu teman-teman lagi asik-asiknya mengerjakan bisnis, tahu-tahu bisnisnya misalnya berubah sistemnya, kemudian bisa jadi akunnya mungkin di-banned, ya, kita nggak tahu karena faktor dana banyak di situ, kemudian akunnya di-banned, dan macam-macam keanehan-keanehan yang sifatnya tidak adil, ya. Nah, di sini tidak akan seperti itu karena dia menggunakan teknologi yang cukup baik, pengembangan dari smart contract. Teman-teman, kemudian di sini menariknya transparannya, ya. Kode smart kontraknya ini terbuka dan siapa saja itu dapat mengamati seluruh riwayat transaksi, bahkan coding programnya di smart contract. Ini memastikan kondisinya sangat adil dan statistik yang bisa diandalkan. Jadi kalau bisnis ini dinyatakan transparan, ya, artinya penipuannya di mana? Karena penipuan terjadi karena ketidaktransparansi, ya. Di Porses ini sangat memungkinkan untuk mengimplementasikan transparansi 100% karena merupakan karakter blok teknologi, yaitu transparan.
Jadi bisnis ini sangat transparan, teman-teman bisa menguasai untuk cara pengecekan transaksi. Bahkan menariknya lagi, belum bergabung pun di proses, teman-teman bisa melakukan riset pembelajaran dengan cara meloginkan ID orang lain. Itu menarik dan belum pernah ada bisnis seperti itu. Oke. Kemudian sepenuhnya otomatis. Jadi semua transaksi yang ada di proses ini itu terjadi peer-to-peer, istilahnya dalam pengembangan teknologi itu secara langsung antar wallet. Jadi tidak ada proses withdraw. Jadi kalau teman-teman membeli level program Matrix itu, sehingga mendapatkan hasil dari program yang dibeli itu, maka bonusnya itu, komisi hasilnya itu langsung masuk ke handphone masing-masing. Jadi program proses ini dibuat ya hanya untuk mengalirkan, ya menemukan sistem atau dana itu akan dialirkan. Jadi tidak ada dia nyangkut dulu ke rekeningnya Lado, kemudian nanti Lado bagi-bagikan, nggak seperti itu. Itu adalah pola lama. Jadi sistem ini hanya mengalirkan uang antar wallet. Nah, jadi dengan sistem yang sehebat ini, artinya tidak ada potensi pengumpulan dana, sehingga tidak ada potensi merugikan orang atau dananya dilarikan oleh development. Seperti itu. Oke. Di sini terdesentralisasi, jadi tidak ada yang namanya CEO di sini, manajernya tidak ada owner apapun. Jadi sistem ini sangat adil. Adapun pencipta dari program ini, ya pengembangnya itu adalah sama seperti kita. Dia mempunyai matrik yang sama, dia mempunyai sistem yang sama, tidak ada bedanya. Dia juga melakukan pemasaran. Jadi tidak ada istilahnya ketika kita melakukan penjualan produk yang ada di proses ini, kita dapatnya 10% aja, kemudian sisanya dikirim ke rekeningnya Lado, nggak seperti itu. Jadi nggak ada pengiriman seperti itu. Ini murni program yang dibuat oleh Lado Oktanikop untuk sebuah peluang bisnis. Ya, jadi statusnya itu artinya kitalah ya sebagai pelaku bisnisnya, kitalah yang menjalankan sistemnya. Nah, sistemnya inilah yang dibuat oleh Lado Oktanikop dan tim. Jadi tidak ada yang spesial. Ya, kalau dulu kita menemukan proyek sentral, yang mana pastinya kita hanya mendapatkan persentase bonus sponsor, sisanya ke rekening mereka, nanti mereka udah mengumpulkan banyak uang, nanti mereka tutup bisnisnya. Polanya seperti itu. Di sini nggak mungkin seperti itu. Oke, 100% ada dalam jaringan. Jadi tidak ada biaya tersembunyi, biaya layanan itu saldo kontrak smart kontraknya itu dipastikan selalu nol. Jadi tidak ada pengumpulan dana. Tidak ada biaya tersembunyi, maksudnya begini. Teman-teman mungkin pernah mendengar bisnis misalnya network MLM. MLM itu ada biaya tersembunyi namanya. Misalnya ya foundernya mendapatkan harga murah dari developmentnya. Kemudian dari foundernya nanti baru turun ke stokis. Stokisnya dapat harga murah lagi. Baru ke ring satunya dapat lagi selisih. Baru nanti turun ke orang-orang masyarakat biasa itu dengan harga yang cukup tinggi. Itu contohnya. Atau mungkin misalnya ya bisnis produk investasi. Kita mengembangkan produk investasi ada paket tertentu. Kemudian nanti kita berhasil merekrut, kita dapat 10%, masuk ke perusahaan sisanya, kemudian nanti dari total semua akumulasi yang ada di perusahaan itu persentasenya anggaplah misalnya 10% itu dialokasikan untuk foundernya, seperti itu. Artinya ada biaya yang tidak kita ketahui, yang teman-teman tidak sadari di situ. Kenapa di central business yang kaya itu adalah tim-tim foundernya? Karena mereka mendapatkan pembagian ya dari keseluruhan omset itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan biaya yang tersembunyi. Di proses nggak ada seperti itu. Oke. Nah, di sini ada penjelasan sedikit tentang teknologi blockchain. Teman-teman, teknologi blockchain ini pada umumnya dikembangkan di dua algoritma program. Pertama sekali teknologi ini diimplementasikan di cryptocurrency, ya. Implementasi pengembangan ini pertama kali mulai dikenal itu di Bitcoin, ya, beberapa tahun yang lalu. Kemudian seiring berjalan terus berkembang banyak cryptocurrency lain seperti BNB, USD, USDT, Ethereum dan lain-lain, ya. Jadi program ini pertama dikembangkan untuk cryptocurrency, alat transaksi, aset digital, itu arahnya. Kemudian yang keduanya seiring berjalan
Pengembangan dari teknologi blockchain ini memungkinkan untuk menjalankan program secara auto, smart contract. Nah, smart contract ini terdesentralisasi juga, statusnya sama seperti cryptocurrency. Implementasinya, pengembangan pertamanya itu ada di blockchain Ethereum, ya. Ethereum yang mengembangkan pertama sekali, kemudian mulai diikuti beberapa blockchain teknologi seperti TRC20, Tron, kemudian BNB BIP20, kemudian Polygon, dan lain-lain. Nah, pengembangan dari smart contract ini contohnya adalah platform DeFi, platform keuangan, kemudian proses matrix system, JustWeb, GIM, ya, GIM blockchain, NFT, Metaverse, banyak lagi, dan marketplace pun ada. Nah, bagaimana kondisinya Porses dan Pors ini? Kedua-duanya dipakai. Cryptocurrency-nya dia menggunakan BUSD dan USDT sebagai alat transaksinya. Kemudian smart kontraknya dia menggunakan program matrix system yang ditanamkan di dalam blockchain Binance Smart Chain dan Polygon ke depannya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini pastinya dengan ada informasi ini, pastinya ini adalah cara baru untuk mendapatkan cryptocurrency, dan teman-teman di sini terlibat dalam pengembangan ekosistem produk blockchain, yang mana ini sudah terbukti melahirkan banyak orang kaya seluruh dunia. Jadi teman-teman bergabung di Porses ini statusnya adalah pengembang. Ya, jadi kita berbicara bahwa kita ini adalah debt-nya. Nah, jadi mindset-nya pasti berbeda. Kita menjalankan suatu bisnis yang pada umumnya hanya menjalankan bisnis orang lain. Karena di sini kita terlibat langsung dalam transformasi keuangan global ini, pembentukan ekosistem ini. Ekosistem apa aja yang dibentuk, mulai dari pengembangan edukasi tentang blockchain, cryptocurrency, kemudian kita juga NFT, staking, dan lain-lain yang berhubungan dengan produknya blockchain. Oke. Nah, kita masuk ke pembuktian, karena bisnis itu perlu pembuktian. Kalau tidak ada pembuktian nyata, itu bisnisnya diragukan, dan di sini kita bisa melihat percepatan income Porses 1 minggu di Indonesia, yang mana ini data diambil hanya 1 minggu setelah peluncuran Porses BUSD. Ini adalah ID Power Team Indonesia, yang mana ID ini diambil 1 minggu setelah peluncuran. 1 minggu aja ada teman kita mendapatkan 3,9 juta, ada 7,8 juta, ada 14 juta, 78 juta. 1 minggu loh, ya, 1 minggu aja. Jadi ini adalah percepatan yang luar biasa untuk merubah finansial, memahami tentang teknologi blockchain, dan sudah terbukti. Teman-teman, ID ini, data-data ini bisa diloginkan. Pastinya misalnya kita loginkan ID 643, itu udah berubah karena udah lama. Ini datanya udah lama, bukan 3,9 lagi. Seperti itu. ID 480, data ini diambil nilainya cuma 4,5 juta. Coba loginkan sekarang, udah berbeda. Ya, percepatannya luar biasa. Oke. Kalau kita berbicara dengan lokal, pembuktian lokal, bagaimana dengan top income globalnya seluruh dunia? Dari sekian ribu, kita ambil beberapa contoh. Ya, ID 24 misalnya, 1 minggu aja 1,8 miliar. ID 12 hampir 1 miliar, 1 minggu. ID 14, ya, 1 minggu 1,3 M. ID Power Team 211, 78 juta. 1 minggu. Sekarang kalau diloginkan pastinya sudah ada peningkatan. Ya, ini adalah pembuktian nyata bahwa bisnis ini adalah peluang yang terus berkembang. Teman-teman, kita bisnis pastinya ingin mendapatkan sebuah peluang untuk mempercepat finansial kita. Ini adalah bukti nyata, harapannya teman-teman memahami. Pembuktian ini bukan untuk dipamerkan, tapi untuk memotivasi, untuk meyakinkan teman-teman supaya inilah bisnis yang benar. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke sistem. Di sini, Porses BUSD Binance Smart Chain. Untuk Porses, alat transaksinya menggunakan BUSD. Ya, BUSD itu apa? BUSD itu adalah stabil coin. Dia dalam bentuk mata uang USD. Nilainya 1 BUSD itu sama dengan 1 dolar. Kalau dirupiahkan, estimasinya 14.500. Seperti itu polanya. Harga pendaftaran dan slot juga ikut stabil.
ya. Jadi karena penggunaan alat transaksinya yaitu stablecoin, jadi harga level program itu dia stabil juga seperti itu. Jadi tidak ada peningkatan seperti yang ada di proses Ethereum dan Tron, karena Ethereum-nya naik tinggi, harga levelnya juga tinggi seperti itu. Nah, di proses USD enggak seperti itu. Jadi di sini juga ada kelebihan dari sisi gas fee yang rendah, bahkan hampir nol. Jadi teman-teman, kalau punya saldo BUSD, kita kirim kepada teman kita si A, itu terkadang itu biayanya nol, ya. Artinya sangat rendah gas fee-nya, ya. Jadi sangat rendah, antara 0 sampai Rp2.000. Coba teman-teman converter, kalau seandainya ngirim Ethereum, kita punya Ethereum ngirim ke teman kita si A, itu berapa biaya gas fee-nya? Itu berkisaran sampai 300-200 ribu, mahal banget. Nah, jadi itu adalah satu kelebihan dari teknologi Binance juga. Nah, di sini dilindungi, disetujui Badan Keuangan Negara bagian New York atau NEDPS. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. BUSD ini adalah stabil coin, ya, teknologinya cryptocurrency juga, dan sangat aman. Kenapa? Karena sudah dilindungi Badan Keuangan New York NEDPS, ya, dan bekerja sama juga sama Paxos, Binance Smart Chain. Alat lindung aset ini adalah dolar asli yang ada di Bank Amerika, ya. Jadi teman-teman, BUSD ini juga sudah sah diperjualbelikan di Indonesia. Jual belinya di mana? Di Indodax, toko kripto seperti itu. Market cap-nya bagaimana? Market cap-nya ada di peringkat 15 besar. Terkadang itu masuk 10. Jadi sangat aman, ya. Jadi sangat aman, diakui dunia bahwa ini bukan token abal-abal. Jadi token ini sudah sah dan diterima oleh dunia. Oke. Banyak kegunaannya, ya. Dapat boost, ya, teman-teman bisa jadikan cryptocurrency lain kalau ingin investasi kripto atau menyimpan Ethereum, BNB misalnya, tinggal swap aja. Mau dijadikan rupiah, tinggal jual di toko kripto, Indodax, ya. Nggak bisa jual sendiri, minta bantuan sama leadernya seperti itu. Segampang itu. Masih gampang jual aset digital cryptocurrency ini daripada teman-teman punya aset emas. Emas masih butuh buka tokonya dulu baru bisa kita jual, harus datang gitu. Punya tanah juga pastinya membutuhkan waktu. Kadang itu sampai 1 tahun baru jadi rupiah. Artinya kita bisa melihat bahwa aset digital seperti cryptocurrency ini mempunyai banyak kelebihan. Bisa kita kirim ke saudara kita yang ada di Jerman tanpa ada biaya yang tinggi seperti itu. Karena itulah menariknya dari cryptocurrency, ya. Transformasi keuangan global di cryptocurrency ini kita harus paham bahwa ini adalah masa depan keuangan. Karena tidak banyak melibatkan sentral-sentral yang kita sama-sama tahu. Sentral itu salah satu beberapa komponen yang biasanya mengambil keuntungan dari individu tertentu, dari kita-kita. Dengan adanya desentralisasi, cryptocurrency, artinya kita bisa meng-skip, ya, melewatkan potensi-potensi memberikan keuntungan kepada sentral-sentral tertentu. Oke, di sini perencanaannya yang akurat untuk biaya, ya wajar karena memang dia stabil, jadi kita bisa mengestimasikan harganya, merencanakan pembelian levelnya dengan tepat. Oke, bekerja 24 jam. Oke. Nah, di sini kita masuk ke program atau matrik yang tadi kita menjelaskan teknologi blockchain-nya, menjelaskan alat transaksinya, sekarang kita masuk ke matriknya. Matriknya ada 5 program matrik yang akan diluncurkan, yang sudah diluncurkan ada 4 program, X3, matrik sistem, X4, matrik sistem, Triple X, matrik sistem, dan Xcall, matrik sistem, dan kedepannya Force ekosistem, yang mana ini adalah penyempurnaan penggabungan dari matrik sebelumnya, yang akan dijadikan landasan ekosistemnya Force Coin. Oke, ini coming soon, artinya belum diluncurkan. Ini akan diberikan informasinya juga agar teman-teman mendapatkan manfaat, ya, dari pengembangan Lado Octanicorp yang berikutnya. Oke. Nah, di sini bagaimana cara kerja matrik X3? Simple. X3 paling ke teman-teman membeli matrik program yang ada di X3 ini,
maka teman-teman berhak untuk memasarkan kembali sebanyak 3 space kosong di bawahnya, yang mana ini terdiri dari 1 baris, 3 space kosong. Ketika program 1 dan 2 ini berhasil dipasarkan dan diisi oleh mitranya, maka teman-teman akan mendapatkan masing-masing ini 100% bonusnya. Ya, 100% hasil dari pemasaran atau penjualan teman-teman, dan itu langsung masuk ke wallet masing-masing. Jadi tidak ada pemotongan apapun, bukan sistem bonus sponsor yang 10-20%, 100%. Oke. Kemudian di sini ada namanya bonus 100%, tapi berupa recycle, pembelian level slot atau space kosong berikutnya. Jadi pada prinsipnya di program X3 ini membuat space Hadim akan kembali membeli untuk 3 space kosong berikutnya. Dari mana membelinya? Apakah kita harus mengeluarkan BUSD lagi? Nggak perlu, karena memang sudah dialokasikan dari penghasilan yang ada di program ketiga ini. Seperti itu polanya. Ya, 100% kita dapat dari mana? Dari level program yang kita beli. Ya, dari modal level program yang kita beli. Oke. Nah, contohnya seperti ini, anggaplah kita membeli level program matrik, kita jual atau pasarkan kepada si A juga mendapatkan 3 space kosong untuk dipasarkan kembali. Si B juga, program kedua kita jual kepada si B juga akan memasarkan 3 space kosong yang punya dia. Kemudian si C juga memberi program yang ketiganya punya kita, dia juga punya 3 space kosong untuk dipasarkan kembali. Nah, A, B, C ini juga memasarkan program matrik yang ada di sistemnya mereka, ya. Ketika mereka 3 space kosongnya habis, dia akan membeli kembali secara auto sistem, dananya diambil dari program ketiga, dia membelinya kemana? Dia membelinya ke ID kita. Artinya ABC ini tidak menutup kemungkinan akan selalu membeli berulang-ulang tergantung seberapa kuat dia melakukan pemasaran. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kita masuk matrik yang X4-nya. Ini berbeda dengan X3. Kita bisa melihat ada 2 baris, ya. Kemudian ada 6 space kosong di bawahnya. Yang mana 6 space kosong ini adalah slot-slot kosong, level-level kosong yang harus kita pasarkan kembali. Harus kita promosikan. Orang bergabung, maka orang akan membeli space kosong yang ada di dalam matrik kita. Cara kerjanya bagaimana? Teman-teman berhasil memasarkan program 1 dan 2 belum dapat bonus. Bonusnya kemana? Bonusnya akan diberikan kepada upline atasnya. Upline yang mana? Upline yang ditentukan oleh sistem, random system. Jadi tidak bisa kita yang menentukan, karena logic program yang menentukan. Kapan kita mendapatkan bonus? Ketika kita berhasil memasarkan program 3, 4, dan 5. Masing-masing ini 100%. Ya, totalnya 300%. Dari mana? Persentasenya dari modal level slotnya atau level program yang kita beli. Oke. Kemudian bagaimana kalau seandainya 6 space kosong ini berhasil kita pasarkan dan diisi oleh mitra kita? Di program yang terakhir, yang ke-6, akan terjadi pembelian ulang. Jadi bonusnya 100%, tapi tidak masuk ke wallet kita, itu dibeli oleh sistem secara auto untuk mendapatkan 6 space kosong berikutnya. Pertanyaannya, apakah program X4 ini ya bisa menghasilkan tanpa kita melakukan pemasaran atau mendapatkan mitra? Besar kemungkinan potensinya ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada prinsipnya di sini ada namanya sistem silang. Bisa aja 6 space kosong ini kebetulan berada di matrik orang lain yang melakukan pemasaran sehingga kita mendapatkan bonusnya. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita melakukan pemasaran 6 space kosong ini, kita berhasil memasarkan program 1 dan 2. Kebetulan program 1 dan 2 ini ada di matrik orang lain yang mendapatkan bonusnya. Makanya nggak aneh di proses itu banyak sekali orang-orang yang nggak ada melakukan pemasaran, nggak ada mitranya, dapat bonus. Karena ada namanya bonus limpahan, seperti itu. Tapi tidak bisa ditentukan, ya, karena limpahan itu terjadi dari pemasaran orang lain. Ingin mendapatkan bonus yang pasti, artinya kita harus melakukannya sendiri, seperti itu. Nah, ini adalah harganya. Jadi X3 dan X4 ini
dia mempunyai beberapa level sampai 12 ya. X3 juga 12, X4 12. Teman-teman bisa membeli level 1 ya di X3 dan X4 atau level 2 X3 dan X4, dan teman-teman bebas membeli level program, dan pada prinsipnya ketika ingin membeli level yang lebih tinggi harus membeli level slot yang rendah sebelumnya. Jadi langsung kita mau beli level 4 aja nggak bisa. Jadi kalau mau beli level 4 artinya level sebelumnya juga harus dibeli. Harga tertinggi dari program X3 dan X4 ini 9.900 USD. Jadi tinggal kalikan 14.500. Itulah harga level tertingginya. Apakah bisa membeli semua level ini sekaligus? Bisa. Apakah bisa membeli level 1 aja untuk X3, kemudian X4-nya 4 level? Bisa. Jadi bebas. Yang wajib itu ketika kita melakukan pembelian level di proses BUSD itu wajib membeli level 1, level 1 di X3, level 1 di X4 secara bersamaan. Setelah itu bebas. Mau banyakin X4, mau banyakin X3 itu terserah. Seperti itu. Oke, kita masuk bagaimana cara kerja matrik triple X. Triple X itu lebih banyak programnya. Jadi di sini kita bisa melihat ada 3 baris, yang mana di sini total semua space kosongnya ada 14, dan bonusnya bukan 100% tapi persentasi, ya. Karena dia banyak sehingga bonusnya dibagi, tapi totalnya tetap 100%, artinya tidak ada diberikan kepada development atau Lado Octanicom, nggak ada. Karena total 100% itu dikeluarkan dari pembagian antar mitra aja. Oke. Kita bisa melihat program 1 dan 2 itu 0% kita dapat. Kemudian berhasil memasarkan di baris kedua, 3, 4, 5 ini kita mendapatkan 30% di setiap level kosongnya. Kemudian di baris ketiga, masing-masing titik ini kita mendapatkan 70%. Kemudian bagaimana kalau 14 space kosong ini berhasil kita pasarkan, sudah terisi oleh mitra semua, maka kita akan mendapatkan 14 space kosong berikutnya dengan auto program dari alokasi bonus yang ada di sini, ya. Di baris kedua titik terakhir, kemudian baris ketiga titik terakhir, totalnya 100%. Inilah untuk resiko membeli level 14 space kosong berikutnya. Jadi total pendapatan kita satu siklus aja, 1 kali aja penuh, ya, berhasil kita pasarkan, kita akan mendapatkan 660% dari modal yang kita keluarkan untuk dari level harga slot level tersebut, ya. Jadi bersihnya berapa? 660%, karena 100%-nya itu dialokasikan untuk membeli 14 space kosong berikutnya atau siklus berikutnya. Nah, pertanyaannya apakah memungkinkan di sini, ya, mendapatkan bonus ketika kita belum berhasil memasarkan atau belum mendapatkan mitra? Sangat memungkinkan. Kenapa? Karena prinsipnya sama seperti X4. 14 space kosong ini tidak menutup kemungkinan orang lain yang melakukan pemasaran dan berhasil dan kita mendapatkan bonus. Kenapa bisa seperti itu? Karena kebetulan 14 space kosong ini juga ada di dalam matriknya mereka. Seperti itu polanya. Oke. Harganya itu berbeda. Dia ada 12 level juga. Jadi teman-teman bisa membeli level 1 aja atau sampai level 4. Harganya dimulai 8 bus, untuk level 2-nya 15 USD dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah X-Gold. Untuk X-Gold ini banyak, ada 4 baris, ya. Bonusnya presentasi juga. Kemudian di sini kita bisa melihat ada 4 baris 30 space kosong. 30 space kosong inilah yang harus kita pasarkan kembali. Ketika kita berhasil memasarkan program ini, maka kita akan mendapatkan bonus untuk di baris pertama 0%. Bonus akan diberikan kepada upline random atasnya. Di baris kedua kita mendapatkan 20%, di baris ketiga 30% di setiap titik ini. Kemudian di baris keempat kita mendapatkan 50% di setiap titik-titik ini atau space kosong ini. Kemudian kalau habis 30 space kosong ini sudah terisi, maka sistem secara auto akan membuka siklus berikutnya, membeli kembali matrik X-Gold-nya
dananya diambil dari baris terakhir ya di program 29 dan 30. 50% ditambah 50%, 100%. Biaya 100% itulah untuk membuka siklus berikutnya. Satu siklus 30 space kosong terisi penuh, teman-teman mendapatkan 1000% lebih dari modal yang dikeluarkan untuk membeli label tersebut. Seperti itu polanya. Oke. Untuk X-Gold harganya sedikit mahal untuk level 1-nya, dimulai dari 10 BSD, level 2-nya 20 BSD dan seterusnya. Dan sedikit berbeda di sini untuk X-Gold spesial ada 15 level. Kalau program sebelumnya sampai 12 aja, kalau X-Gold sampai 15. Harga tertingginya 9.870 BSD. Di sini bebas, teman mau membeli berapa level, itu bisa. Dan pada prinsipnya setiap level yang ada di program proses ini semakin besar atau semakin banyak kita membeli level, potensinya juga semakin besar. Di mana potensinya kita bisa melihat nilai-nilai ini karena presentasinya berdasarkan harga level ya. Kalau seandainya teman-teman mendapatkan limpahan ya di program X4 di level 1 itu 100%-nya kan 5 BUSD. Tapi kalau seandainya mendapatkan limpahan di program level 4 itu 40 BUSD ya, 1 kali limpahan. Artinya potensinya dinilai. Kemudian di mana lagi potensinya? Semakin besar kita mengambil level program, kita semakin banyak mendapatkan space kosong ini sehingga memungkinkan mendapat atau menjaring cryptocurrency BUSD itu dan komunitas proses ini karena ada banyaknya space kosong di dalam matrik kita. Ya, itulah salah satu kelebihannya jika teman-teman memiliki beberapa level. Oke. Nah, di sini kita masuk cara kerja Force Matrix Classic ya. Ini sekedar informasi awal sebagai pemberitahuan dan ini adalah merupakan hadiah dari Lado yang berikutnya. Force Matrix Classic ini adalah bagian pengembangan Force ekosistem sebagai landasan fondasi ekosistemnya. Pembelian matrik Force Classic ini baru bisa dibeli di tanggal 16 ya di pertengahan bulan. Cara kerjanya sama seperti X3 dan X4 yang tadi kita jelaskan. Cuma penyebutannya dia adalah S3 dan S6 ya. Matrik klasik yang ada di Force ini itu adalah gabungan antara X3 dan X4 di proses BUSD. Cara kerjanya sama. Oke, kita lihat. Nah, di sini kalau tadi X3 dan X4 itu dipisah, masing-masing totalnya ada 12 level. Tapi di Force Classic, marketing klasiknya yang akan diluncurkan ini, total semuanya 12 level dan itu digabung. Yang mana kita bisa melihat total 12 ini terdiri dari S6 itu sebanyak 8 yang ada di program level 1, level 2, level 4, level 5, level 7, level 8, level 10, dan level 11. Itu adalah S6-nya. S3-nya atau X3 yang ada di proses BUSD ada di mana? Itu ada di level 3-nya. Level 6-nya, level 9, dan level 12. Untuk membeli Force Classic ini, teman-teman harus membeli dari level yang terendah. Ya, dari level 1, level 2, level 3. Dan di sini ada penyempurnaan. Di dalam Force Classic ini, itu ada namanya on-off auto upgrade. Dan di matrik klasik ini tidak ada istilah namanya freeze atau pembukuan. Perbedaannya di situ. Yang matrik klasik ini akan diluncurkan di dalam blockchain-nya Polygon. Bank yang digunakan adalah USDT. Setelah listing Forcecoin di market global internasional sudah menerima Forcecoin, maka pembelian Force Classic ini akan menggunakan Forcecoin sendiri, pakai koin sendiri. Harganya berapa? Harganya tetap mengacu pada dolar, jadi tidak terpengaruh oleh kenaikan harga. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini adalah peluang besar karena kita masuk dalam pengembangan ekosistem. Ini adalah sistem pemasarannya untuk memasarkan produk blockchain secara keseluruhan. Menariknya, ya, teman-teman bisa mendapatkan pre-star freeze, ya, artinya harga diskon selama pre-star atau pra peluncuran
polanya pada saat peluncuran di tanggal 16 estimasi, smart contract ditanamkan di dalam teknologi Polygon, yang mana algoritma 1 bulan pertama atau 3 minggu pertama, harga level program mengacu kepada $5, ya. Kemudian setelah lewat 1 bulan, algoritma program itu akan berjalan mengikuti standar freeze, ya, yaitu 2 kali lipat dari harga diskon. Jadi apa manfaatnya kita mengambil potensi yang ada di Freestar ini, di diskon ini? Pertama, harganya lebih murah pastinya. Kemudian setelah masuk standar freeze ini, nanti bonusnya kan 100% nih. 100%-nya itu dikalikan harga standar freeze, artinya ada 2 manfaat yang kita dapat. Jadi untung banyak lah bahasanya. Udah kita dapat harganya diskon, setelah masuk standar freeze, kita berhasil memasarkan perhitungan 100%-nya itu adalah standar freeze. Selain dari itu juga kita mendapatkan distribusi, ya, Force Queen itu sendiri. Ya, kalau kita berbicara tentang mining program, kalau biasanya kalau biasanya cryptocurrency press yang tidak kita beli di market, mendapatkan kripto baru itu melalui apa? Melalui alat mining misalnya, staking untuk beberapa teknologi. Nah, sekarang untuk mendapatkan koin di Force Queen ekosistem ini, inilah alatnya, ya, matrix system yang ditingkatkan. Oke. Nah, di sini sedikit saya ungkapkan tentang proyek Lado Octanicop. Force ekosistem lanjut untuk manfaat, ya, perluasan manfaat, perluasan market, perluasan potensi income. Kita berbicara market. Kalau sekarang kita memasarkan matrix system, produknya adalah matrix system. Kalau kedepannya Force ekosistem, kita memasarkan produk blockchain, produknya apa aja, yaitu Queen Force, Metaverse, kemudian ya, Trader Club, Kim, dan lain-lain, yang mana sistem pemasarannya itu adalah matrix system, yang mana itu merupakan alatnya sendiri yang bisa kita pasarkan juga. Jadi perluasannya dapat. Kalau sekarang orang tidak tertarik karena hanya memasarkan matrix system, sehingga tidak menyentuh pencipta Metaverse, kedepannya ketika Metaverse diluncurkan, market dari Metaverse akan ketarik. Kalau sekarang kita tidak bisa menyentuh orang yang suka bermain cryptocurrency atau cryptocurrency, setelah Force Queen diluncurkan di market dan mempunyai nilai, kita akan menarik investor yang biasa bermain kripto. Ketika NFT, ya, sekelompok orang, ya, pencipta NFT, bermain NFT, suka platform NFT, untuk saat ini belum tertarik di matrix system. Ketika NFT platform, maka marketnya akan menarik mereka untuk bergabung di dalam ekosistem ini. Nah, untuk mengikuti ini dasarnya adalah matrix tadi, ya, seperti itu polanya. Nah, di sini saya masuk sebentar di akun. Nah, ini penting kenapa? Karena ada teman-teman yang belum bergabung. Seperti apa akunnya Forces? Di sini kita bisa melihat, teman-teman bisa mengakses forces.io. Di sini ada akademi, community, support, kemudian ada bahasa, nggak ada bahasa Indonesia. Bisa gunakan terjemahan Google. Ya, detailnya semua ada di sini, bahkan smart kontraknya ada di sini. Ya, ini Ethereum, ini Tron, ini BUSD. Loginnya di sini, teman-teman bisa login di 3 blockchain. Untuk BUSD kita masuk di login BUSD. Oke. Semua orang bisa melakukan ini ya, bukan berarti belum bergabung nggak bisa login, tetap bisa. Ya, caranya seperti itu. Masukkan ID-nya, mau lihat ID siapa misalnya. Mau cek ID siapa. Nah, ini ID 211 saya masukkan. Nah, di sini bisa melihat ID 211 ini jumlah partnernya 172 orang. Ini partner langsung. Total timnya itu 7.000 lebih. Pendapatannya, total keseluruhan pendapatannya itu 30.000 BUSD lebih. Kemudian di sini ada detailnya lagi, program-program yang dibelinya. X3 ada, X4, Triple X dan X Gold. Contoh, Triple X
ID 211 membeli sebanyak 6 level, 7 level ya. Jadi dia membeli program hanya 7 level, belum habis semuanya. Dan hasil dari level program yang dibeli ini berapa dia dapat itu 6.575 BUSD. Oke, semuanya ada rekodnya. Nah, ini bisa didetailkan lagi untuk analisis misalnya jika dibutuhkan bagi yang belum bergabung. Nah, kita bisa melihat ya, teman-teman di sini ada 1 2 3 sampai level 7 untuk 211 membeli level X3. Dan ini bisa kita klik lagi untuk detailnya. Oke. Nah, di sini ada harganya. Jadi 100% tadi dari harga ini. Untuk level 1 sendiri harganya 5 BUSD. Dan dari level 1 ini sendiri sudah menghasilkan 1.465 BUSD. Berapa persen ya keuntungannya dari modal kita membeli level 1. Sudah terjadi 144 kali recycle. Partner yang membeli 172, artinya di antara 172 partner ini mungkin ada yang membeli berulang-ulang, ya karena sudah terjadi recycle-nya 144 kali. Kalau 144 kali ini kalikan 3 aja itu kan udah melewati 172, ya. Nah, mau detail lagi historicalnya, di sini kita bisa cek masuk ke Binance database historical. Oke, kita bisa melihat historicalnya dari mana transaksinya, wallet-walletnya. Bahkan kita bisa klik di sini smart kontraknya terverifikasi. Oke, di sini terlihat terverifikasi ya. Nah, inilah transaksi di smart kontraknya. Ada 18 detik yang lalu, 24 detik yang lalu. Ini berjalan secara live. Kita bisa klik kontraknya dan kita bisa melihat coding programnya. Dan bagi teman-teman yang mengerti tentang bahasa program, coba dilihat adakah kecurangan di dalam program ini, misalnya hidden script, atau mungkin program yang mengarah ke keuntungan ID tertentu, misalnya, ada enggak? Nah, karena ini terbuka untuk umum, sudah berjalan 2 tahun proses, tidak ditemukan namanya keadilan atau kebohongan di dalam coding programnya. Jujur banget, ya, makanya proses dipercayai orang, karena kejujurannya. Semuanya transparan. Oke. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa melihat detail juga. Di sini ada informasi, kemudian tentang proses, desentralisasi lain-lain. Kemudian di sini ada alat promosi juga. Ada presentasi juga, terdiri dari banyak negara. Kalau teman-teman nggak bisa bahasa Indonesia misalnya, pandai bahasa Rusia, ya tinggal download bahasa Rusia. Ya, ada bahasa Inggris, Prancis, Cina, ya bagi yang mengerti bahasa Cina itu ada, tinggal download aja. Ya, kemudian ada juga banyak video-video juga untuk promosi. Oke, perlu saya sampaikan bahwa domain ini, interface ini itu sudah menggunakan teknologi Web3, yang mana artinya standarnya memang sudah standar desentralisasi aplikasi. Jadi Web3 ini memungkinkan menjalankan program yang ada di blockchain. Jadi dia lebih support. Nah, jadi teman-teman melihat desainnya aja, ini sudah jelas secara visualisasi. Ini bukan proyek musiman, bukan proyek yang selama ini kita kenal ya, kita temukan. Nah, jadi inilah kedepannya ada Metaverse. Metaverse Space domainnya akan masuk ke Polygon blockchain, dan ini juga adalah menggunakan standar internasional, baik itu desain, kemudian kekuatan dari domainnya ini sudah menggunakan statusnya adalah Web3, yang mana ini akan terhubung di semua ekosistem. Jadi sehebat inikah bisnis yang kita jalankan, sehebat itu. Jadi ketika teman-teman memahami, ini luar biasa. Nah, itulah sekilas tentang interface, dan saya akan masuk ke slide. Oke. Sorry. Saya akan masuk ke interface yang tadi. Ke slide. Oke, kita masuk ke slide ya. Kita sudah masuk ke matriks sistem langsung di akun, sudah saya tampilkan, sudah saya jelaskan. Yang belum bergabung pun bisa melakukan riset atau pembelajaran.
ingin melakukan analisis itu bisa, ID siapapun bisa diloginkan. Nggak tahu ID-nya, minta address walletnya juga bisa, tinggal di copy pastikan. Jadi transparannya luar biasa. Untuk bergabung itu di proses BSD cukup murah ya, hanya 10 BSD aja. Dan teman-teman nanti 10 BSD itu akan mendapatkan 2 program diaktifkan secara bersamaan, yaitu X3 level 2 dan X4 level 1. Estimasinya kalau rupiah sekitar 200.000 lah kurang lebih. Teman-teman sudah mendapatkan bisnis yang berskala internasional seluruh dunia. Marketnya ada di dunia, bukan di Batam aja atau di Indonesia aja. Udah anti scam lagi, tanpa beban sistem, nggak ada risiko. Ya, artinya dengan modal yang cukup minim, teman-teman sudah mendapatkan bisnis yang luar biasa. Selain untuk perubahan finansial, juga untuk perubahan pengetahuan. Karena pengetahuan tentang teknologi blockchain itu dibutuhkan untuk masa depan. Bahkan Menteri BUMN, Erick Thohir juga menyarankan, pemerintah juga menyarankan, agar penduduk Indonesia itu segeralah mulai mempelajari tentang desentralisasi, blockchain, metaverse, NFT, karena dunia bergerak ke arah itu. Ya. Nah, ini momentumnya pas banget dengan bisnis yang kita kerjakan. Selain dapat bonus yang percepatan finansialnya, kita mendapatkan percepatan pemahaman juga untuk persiapan transformasi global, ya. Karena kedepannya itu semuanya digital, ya. Sekarang ini aja kita udah merasakan semuanya digital. Zoom atau bertemu pun udah melewati digital. Kan 100 orang ini kalau seandainya saya harus menyiapkan ruangan, apakah memungkinkan mengumpulkan orang-orang seluruhnya dan membutuhkan biaya yang cukup besar untuk menyampaikan informasi proses ini. Nah, dengan adanya digital, semuanya terasa mudah. Kita bisa berbisnis dari kenyamanan rumah. Oke. Di sini apa saja kenyamanan di dalam bisnis proses ekosistem. Jadi teman-teman harus menyadari bisnis itu yang kita cari kenyamanannya dulu. Percuma dapat bonus banyak tapi dikejar-kejar orang. Di awalnya kita naik panggung, dikarungin bunga, tapi setelah 6 bulan kita diburu orang buat apa? Ya, kita mencari kenyamanan bisnis. Di sini tanpa beban sistem, karena tidak ditemukan apa di dalam sistem ini. Nggak ada istilah sniper di sini. Kalau teman-teman jago sniper lah proses ini kalau seandainya ketika teman-teman sniper kemudian sistemnya goyang. Karena memang tidak seperti itu. Kalau dulu oke, teman-teman menembak suatu proyek, misalnya masukkan 1 miliar, ya setelah 2 bulan udah dapat bonusnya 10%, tarik semua dananya dan beserta income-nya. Sehingga bisnisnya tutup. Sini nggak bisa, karena sistem ini bukan seperti investasi seperti itu. Di sini tanpa beban moral juga, jadi tidak ada beban apapun. Kita hanya menginformasikan, mempromosikan, menciptakan peluang, mengajari, mengedukasi aja. Jadi mau yang ambil silakan. Di sini juga potensi yang kita dapat. Jadi potensi itu memang terbukti. Jadi tidak ada beban moral sama sekali. Kalau dulu teman-teman bayangkan jalanin proyek A misalnya, ya jual produk, kemudian anggaplah produk investasi atau apapun, kita dapat bonus 10%, orang tetangga kita ikut sama kita dapatnya 10% tuh. Ya. Teman sekolah, tetangga kita ajak di dalam bisnis niatnya biar mereka sukses, ternyata tahu-tahu scam bulan depan, ya. Akhirnya nggak enak. Terjadilah rasa bersalah, beban moral seperti itu. Di sini nggak seperti itu. Nyaman banget. Oke. Anti scam juga di sini tidak ditemukan penyebab-penyebab scam di bisnis sebelumnya. Jadi bisnis dulu itu kita pelajari apa sih penyebab scam itu. Nah, setelah kita temukan penyebab-penyebab scam itu, kita lihat di proses itu tidak ditemukan. Luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian transparan 100%. Ini yang menarik. Tidak ada bisnis di dunia ini yang bisa membuktikan transparansinya 100% dan terbuka untuk mata dunia. Dunia loh. Oke. Kita lihat apa penyebab scam. Teman-teman harus menyadari ketika bisnis yang mengandung sentral itu berbahaya, ya. Salah satu penyebab scam itu adalah server terpusat, ya. Program dan datanya itu ada di server tertentu sehingga gampang ditargetkan.
ya, kontrol sistem penuh oleh development misalnya, dikendalikan sistemnya. Sehingga hacker pun bisa menargetkan, mematikan programnya, mengambil alih, bahkan yurisdikasi tertentu, sejenis pemerintah misalnya, itu bisa mematikan bisnis itu karena ada target ya yang bisa diambil alih. Kalau di proses dia terdesentralisasi. Jadi datanya itu tersebar. Jadi tidak ada target yang bisa ditargetkan untuk mengambil alih sistem ini. Luar biasanya di situ. Jadi penyebab scam itu ya itu di saat kita lagi semangat, maintenance misalnya, lama banget, kemudian nggak bisa diakses, biasanya seperti itu. Itu adalah ciri-ciri yang mana scam terjadi karena server terpusat. Kemudian dana terpusat, ya jadi ikut bisnis, kemudian nanti dananya ditransfer ke rekening tertentu, wallet tertentu. Yang perlu diketahui, rekening dan wallet itu kan ada yang punya, development-nya, admin-nya, ya suka-suka mereka untuk alokasi dananya kemana, mau dilarikan, mau dikumpulkan dulu, udah banyak baru kabur, bisnisnya ditutup, ya terserah mereka, kan seperti itu. Nah di proses, itu tidak ada seperti itu. Jadi dana terpusat ini fatal. Teman-teman bayangkan, jangankan sekelas bisnis network, ya, perbankan yang mempunyai legalitas yang kuat aja, gedungnya tinggi pun sekalipun, karena ada faktor ini ya scam juga. Kan ada kejadian tuh banyak tuh, ya. Asuransi perusahaan juga seperti itu. Ada legalitasnya, ada gedungnya. Nah, jadi di dalam bisnis saat ini, era saat ini, bukan itu patokannya. Ya, bagaimana kita memahami sebuah peluang teknologi yang mana di situ terkandung keamanan, yang mana acuannya berbeda. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengacu kepada legalitas, gedungnya tinggi-tinggi, siapa pengembangnya, nggak bisa. Nah, memang sudah terbukti berkali-kali, ya scam juga kan gitu. Nah, jadi teman-teman harap menyadari itu bahwa ini peluang besar. Ya, ciri-ciri di atas yang tadi detailnya itu tidak ditemukan di proses PORS. Oke, kenapa proses tidak bisa scam secara logika teknologinya? Jadi proses ini menggunakan teknologi desentralisasi application. Tidak bisa servernya down dan tidak bisa dihack siapapun juga. Ini adalah kesimpulan, jadi teman-teman bisa mendalami lagi DAP itu apa di banyak materi, ini materi umum sebenarnya tapi saya rangkum. Karena dia adalah desentralisasi aplikasi, tidak disimpan di server terpusat, DAP dan datanya proses PORS ini jalan disimpan di ratusan ribu komputer node blockchain yang ada di seluruh dunia. Satu error, ratusan ribu lain siap backup. Proses menggunakan teknologi yang sudah terbukti, yang dipakai juga oleh Bitcoin, BNB, Ethereum, Tron, dan sejenisnya, yang memang sudah teruji. Ya. Nah, kenapa proses tidak akan scam secara logika SIM-nya? Di sini kita bisa melihat bahwa proses ini menggunakan sistem matrik. Jadi bukan binari, bukan matahari, bukan trinari. Jadi kalau dulu kita bermain binari, coba lihat bentuk binari itu bentuknya kan segitiga atau piramid. Pada saat pengembangan pertama kali binari sistem itu, ID atasnya itu tahu ID siapa? ID development, sebanyak 10 ID. Baru di bawahnya lagi disambung lagi ID pondernya sebanyak 10 ID juga. Pondernya baru investor awalnya 5 ID masing-masing. Di bawahnya lagi siapa lagi? Ring satunya. Nah, artinya polanya itu terstruktur. Keuntungannya kemana? Keuntungannya ya ke pusat, ke atas. Yang paling banyak ya ownernya, baru pondernya, baru investor awalnya, baru ring satunya. Nah, kita yang ikut-ikut di bawah ini ya siap-siap jadi korbannya. Karena bonusnya itu mengalirnya ke atas. Bonus yang mana? Bonus pasangan, bonus match. Makanya yang dijadikan testimoni itu ya pondernya, orang yang duluan bergabung seperti itu. Nah, kalau di proses kan nggak seperti itu. Ada ID 5, jadi dia bergabung di urutan kelima, bonusnya masih besar ID 211 menjamin. Jadi sistemnya acak, adil, sesuai dengan kemampuan pemasaran masing-masing. Yang perlu diketahui, proses bukan plan investasi. Tidak ada janji-janji profit seperti dulu dapat 1%, 2% per bulan, 30% per bulan, seperti itu enggak. Jadi di sini potensi, ya kita membeli alat,
alat itu kita gunakan untuk bisnis, alat itu berpotensi untuk mendapatkan BUSD. Nah, yang diragukan adalah potensinya karena tidak ada angka pastinya. Nah, potensinya itu kan bisa dibuktikan. Tadi kita udah jelaskan di slide sebelumnya, udah banyak yang sukses di proses seluruh dunia, ya, di Indonesia juga. Dan di sini pastinya tidak ada pengumpulan dana terpusat, ya, itu secara logika sistemnya. Oke. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada pertanyaan pada umumnya. Jadi kalau teman-teman dikenalkan bisnis ini, sebenarnya apapun itu bisnisnya, pasti yang pertama kita pikirkan adalah balik modalnya, ya. Jadi di proses ini ada 3 poin yang mempengaruhi itu. Jadi pertama tergantung keaktifan kita, kemampuan masing-masing. Kenapa? Karena di proses ini kalau kita aktif melakukan pemasaran, menjalankan bisnisnya itu cepat balik modalnya karena penghasilannya itu 100%. Bukan pembagian bonus sponsor 20%, 30% lagi, tapi 100%. Kemudian tergantung dari random matrix, bisa juga dibantu dengan limpahan dari matrix yang bagus. Jadi ini ada pengaruhnya dari limpahan yang ada di tim-tim yang memang aktif. Jadi kalau teman-teman bergabung di timnya yang nggak jelas, misalnya bergabung kepada si A yang ada di Amerika Serikat misalnya, sedangkan kita sendiri nggak bisa bahasa Inggris, gimana cara edukasi pengembangannya, konsultasinya? Nah itu kan hal yang salah, itulah yang membuat kegagalan di dalam bisnis ini. Kalau ada orang Indonesia, ngapain kita gabung di luar negeri? Kecuali orang luar negeri itu misalnya kawan dekat kita juga familiar bahasa Inggris, bahasa Rusia, nggak masalah. Komunikasinya kan gampang. Kita bisa berbicara bagaimana ini, bagaimana itu, cara pengembangannya gimana. Nah, itu yang terkadang salah. Jadi tergantung dari tim atau tim yang aktif. Jadi tim aktif itu sangat mempengaruhi percepatan. Kemudian tergantung dari slot yang dibuka. Semakin besar juga potensi BUSD-nya. Ya ini jelas ya untuk yang poin 3 ini. Kalau dapat limpahan di level 1, 100%-nya 5 BUSD. Kalau dapat limpahan di level 4, di X4 misalnya, 100%-nya 40 BUSD. Yang besar, level besar BUSD-nya. Jadi sekali limpahan di level 4 itu bisa menutupi biaya level sebelumnya, yang slot-slot rendahnya. Oke. Nah, di sini teman-teman harapannya bisa memotivasi bahwa setiap bisnis, ya, apalagi proses, kita harus mempunyai impian jangka pendek. Ya, kenapa ini disampaikan? Karena ini terbukti. Jadi teman-teman bayangkan 3-6 bulan aja itu harusnya sudah bisa mendapatkan keinginan jangka pendek kita. Ya, kalau kita melihat hasil dari record tadi 1 minggu aja bisa ada yang menghasilkan 1 miliar, 1,8, apalagi kalau 3-6 bulan. Jadi kalau sekedar handphone aja harusnya bisa. Nah, artinya di bisnis ini memungkinkan sekali untuk mendapatkan keinginan jangka pendeknya, ya, target dalam bulanan. Kemudian teman-teman juga harus menyadari di proses ini memungkinkan untuk pencapaian waktu jangka panjang, impian jangka panjang kita. Misalnya rumah mewah, mobil mewah, ataupun haji seperti itu, amin. Nah, jadi 2-5 tahun ini itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena kita melihat secara kekuatan teknologinya, tidak ditemukan beban sistemnya, anti scam, kemudian beserta pembuktian yang tadi ID-nya itu, ya, 1,8 miliar bisa ditembus dalam 1 minggu, apalagi kalau 2-5 tahun, kan logikanya gitu. Ya, jadi ini masuk bahwa kita harus menciptakan goal jangka panjang. Teman-teman, di dalam dunia cryptocurrency, pengembangan dari teknologi blockchain itu tidak ada yang tidak mungkin, karena hal-hal yang terjadi di dalam teknologi pengembangan cryptocurrency itu memang banyak kejadiannya orang yang tahu-tahu kayak mendadak, ya, nyimpan SIBA cryptocurrency di harga murah, dilupakan, tahu-tahu harganya tinggi misalnya seperti itu, ya. Nah, jadi banyak pembuktian nyata seperti upload foto
setiap hari secara konsisten di NFT, tahu-tahu fotonya dibeliin orang, ya, dan jadi miliaran pendapatannya. Jadi banyak sekali pembuktian nyata bahwa di dalam dunia cryptocurrency ini tidak ada yang tidak mungkin, ya. Nah, pemilihan waktu adalah segalanya, karena memang ketika kita mendapatkan informasi dan tidak menunggu, itu sangat lebih baik dan lebih efektif. Kenapa? Karena ketika kita menunggu itu pasti langsung tertinggal, ya. Anda memulai hari ini, ya kita pastinya lebih cepat pahamnya, tim work-nya sudah berkembang, ilmu pengetahuan kita tentang blockchain lebih baik, familiar cryptocurrency, ya pastinya nasib akan berubah. Karena bisnis ini adalah bisnis yang perlu pendekatan dan proses. Jadi memungkinkan di metaverse, cryptocurrency, strategi bagaimana cara melihat market untuk mendapatkan keuntungan, karena di Force Ecosystem itu kan ada trader club-nya. Oke, teman-teman disadari ini adalah suatu hal yang baru, pertama di dunia. Kita menyadari sedikit sulit dipahami, karena kita biasanya nyaman menjalankan binary system, karena orang cerita ini aja kita udah paham, karena memang sistem yang selama ini ada adalah hal yang baru, sedikit sulit dipahami, tapi yakinlah ketika semuanya paham, kita udah paham duluan, itulah momentumnya di situ. Oke. Untuk bergabung di Force, di Forces.io ini gampang banget. Teman-teman cukup menginstal yang namanya wallet digital. Wallet digital itu ada banyak ya, ratusan bahkan, tapi yang familiarnya itu Tronlink, Trust Wallet, Clipper Wallet, ya seperti itu. Ada beberapa wallet, tapi kita rekomendasikan Trust Wallet karena lebih simpel, lebih baik koneksinya di Indonesia. Install aja di Play Store. Setelah install, create walletnya, buat ya. Kalau untuk Forces ya teknologi Binance Smart Chain, tapi kalau untuk Force kedepannya pakai teknologi Polygon. Create walletnya, udah jadi walletnya, jangan lupa private key-nya itu disimpan, karena itu adalah kuncinya dan hanya teman aja yang tahu. Jadi tidak ada boleh orang yang tahu. Jadi disimpan di mana, misalnya diamankan di dalam email atau mungkin di foto, di print. Jangan ditulis. Kalau ditulis biasanya salah penulisan satu karakter aja, itu ketika kita ingin mengimpornya itu nggak bisa. Sampai kiamat nggak bisa. Ya, karena banyak kejadian, saldonya banyak, kemudian prepaid key-nya hilang, nggak bisa buka lagi, itu bertahun-tahun saldonya ada di dalam blockchain teknologi, itu nggak ada yang bisa ngambil. Seperti itu. Jadi install, setelah itu kita isi saldonya sesuai kebutuhan, harga level programnya, misalnya mau beli level 1 nih, ya tinggal isi 5 BUSD. Isi saldonya di mana? Ya tinggal beli cryptocurrency-nya di toko kripto, di Indodax misalnya. Nggak bisa beli di toko kripto, minta tolong sama orang yang bisa. Segampang itu. Oke, sudah ada saldonya, ya tinggal klik browsing, sinkronisasi, maka akan terjadi pengaktifan level program. Teman-teman nanti membeli level program matrix system di smart contract melalui desentralisasi aplikasi, dapat bonus. Level programnya menghasilkan bonusnya, itu masuknya ke handphone masing-masing. Mau jadikan cryptocurrency ya tinggal swipe, ya. Kemudian mau dijadikan IDR ya tinggal dijual di toko kripto, maka dapat duit, atau Indodax. Sesimpel itu. Oke, teman-teman. Di sini perlu informasi, Metaverse ini dikembangkan di dalam teknologi Polygon. Kita sudah menyiapkan materi secara bertahap. Forces.io ada di jaringan Binance Smart Chain. Oke, teman-teman, pesan untuk Power Team untuk peluncuran Metaverse, harapannya teman-teman bisa mengambil peluang ini. Karena kami mempunyai pengalaman yang cukup dari pengembangan Forces secara keseluruhan. Apapun itu, program yang diluncurkan oleh Lado Oktanikov, itu baik diikutin, ya, di momentum awal apalagi. Karena berdasarkan data yang kita analisis, setiap orang yang melakukan pembelian level di hari-hari peluncuran itu tidak pernah mengalami kerugian. Berdasarkan data yang kami dapat.
Nah, sedangkan bisnis untuk jangka panjang. Jadi kalau kita membeli level program yang ada di Force Classic misalnya pada saat peluncuran itu nanti, itu adalah proyek yang mana bisnis kita selamanya. Yang kedepannya mungkin ketika kita membeli saat ini belum tertarik untuk menjalankannya. Tapi nanti setelah ekosistemnya berkembang, Force Coin-nya sudah ada di market mana-mana, NFT-nya sudah terbentuk platformnya, semuanya jadi, ya mungkin suatu saat itu kita tertarik dan kita bisa melakukan. Karena dia ada permanen di jaringan blockchain. Join hari ini, bergabung hari ini, mau kerjakan besok atau mau kerjakan tahun depan itu terserah. Atau mungkin mau ngamati dulu sampai 1 tahun, nanti 1 tahun baru bergabung juga bisa. Terserah. Sifatnya kita membuka sebuah peluang, menyampaikan informasi yang terbukti. Oke. Nah, itu aja materi malam ini. Terima kasih. Murni, kami menyampaikan informasi dengan landasan untuk penciptaan peluang agar bermanfaat untuk orang banyak, menciptakan finansial yang lebih baik, menumbuhkan pemahaman tentang teknologi blockchain secara keseluruhan. Hanya itu yang kami inginkan. Dan harapannya ini bisa diterima informasi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator untuk masuk ke sesi tanya jawabnya. Terima kasih.